guys, kita main brownie. Ada saudaraku serius. Jangan nih. Nah ini dia gini. Bisa dong, ayo ke kamar lagi. Mana HP-nya? Buset, ibu saudaraku udah pergi. Bang. Tuh, Ini loh, mana? nyampe sana. Berry. Nyam nyam nyam. Marian. Pak. Kenapa? Ini mahal nih. Tolong Ya. pesenin kakek adik yang sebelah sini ya. Yang mana? Yang ini agak keras dikit bang. Oke. Dikit ada Ya segini, sudah, ada segini. abang ini pakai kuku. Pakai gigi mau? Enggak. Oke. Katanya pakai. Tambah dikit. Tambah lagi. Tambah lagi. Tambah lagi. Sembuhan. Dah. Bisa lagi. Nyam nyam nyam. Bentar ya bang, tunggu sini. Ya bang. Ya. Iya. Tunggu sini ya. Ngapain? Ada mau ke ibu bentar. Pasti mau berak. Bu, berak, Bu. Ibu, berak, Bu. Hilang. Ayo. Strawberry. Kenapa pizzanya bang yang bikin mengaruh ini? Bukan pizzanya kan. Adik itu yang bikin itu adik. Wah, dapat ada dulu. Instrumen event ya. Nyam nyam nyamannya perhatian. Maple coconut coconut and you baby mushroom. Abang, sini dulu. Sini. Ngapain
Monsternya datang. Yuk kita lihat. Pasti ada mana nih? Mana nih? La la la. Lo, lo, lo. Lo, lo, lo. Puding bambu, bambu. Langsung beli banyak garden. Selo, kamu ngapain? Selo, kamu mau ngapain? Kutuk 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 kutuk. What the hell? Main pasti mahal ini. Ini nggak beda jauh. Aduh. Sampai sepakat. Ada yang Aldi gede. Itu kayak Aldi dulu udah mau putus sekolah. Kalau saya sekolahan di rumah, gurunya gitu kan ke istrinya Mbak Dian. Siapa yang ada Kak Marian? Itu. Tapi ada yang kan dia mau terus kan. Iya kira itu bolos dari sekolah. Kok nyampe ada Bu. Snack. Takutin maksudnya kan suruh sekolah gitu. Jadi saya bilangin aja ke Aldi gini. Tanya aja siapa yang nakalin. Terus lama-lama Aldi itu udah mau diancam sama si Ari tadi kan. Terus lama-lama ngomong.
Nah udah gitu si Arinya itu dimarahin sama Busur, minta maaf ke rumah. Nah dari situ baru mau lagi si Ari, katanya diancam. Aduh dasar anak-anak. Ya nggak mau dia, udah mau nggak mau ke sekolah. Saya bujuk-bujuk kalian tetap nggak mau. Si Ari tuh nggak dipindahin gitu namanya. Enggak, nggak mau dia. Emaknya dia. Ikutin anak-anak yang mau sekolah. Saya gimana sampai ke sekolah-sekolah. Ya awal kelas 4 game jadi apa gitu saya gimana Itu cewek. Itu bu, itu nggak mau. Apa nggak mau segitunya? Oh, jadi mau berhenti. Ya udah. Nanti saya temenin dia. Aku nggak mau soalnya. Ya udah, kalau memang kamu nggak mau sekolah sih, ada tugas buat kamu saya gitu ya. Ini kok. Kalau selesai kebun pas itu ya, sama satu juga selesai gitu. Sendiri saya gitu. Terserah pokoknya. Ibu kasih waktu kamu 1 minggu. Tetap Korea. Besok ke sekolah. Kalau memang ada apa-apa. iya jadi tadinya mah enggak ini terus sakit perut kan dari tonjoknya katanya perutnya. Five, four, three, two, one. Iya baru dia. Iya aja. Iya. Kalau mau nggak sekolah udah kebon gitu. Ikut. Aduh, duit tambah polisi wah. Gede kan kalau polisi. Ya nanti kalau dia mau. Neng juga dari dulu nggak mau itu. Apalagi sini mau gas SMA. SMP dibujuk-bujuk kayak mana ya nggak mau. Jadi ya mau di rumah. Ya udah pas nikah saya kasih sekolah itu. Udah ke sekolah sih. Lagian bu ya. Boleh 1 euro apa dia dikasih 1. Coba lihat ini guys. Yang ininya. Coba kalian lihat dulu dan Ya, tapi sekarang sih nggak tahu kalau. Yes, it worked. Itu sih kayak si Kiki sama Mbak tuh kasih kan deh. Iya.
taco. Shell, meat, lettuce, cheese, shell, meat, cheese. It's raining tacos. Raining tacos. Raining tacos. It's raining Ya. Nah sekarang nambah lagi 3 jadi 15. Kalau 15 berarti saya nabungnya jadi 150 ke sini. Itu kan uang ojek kan kita Kok bisa kayak gini? dan hitungannya kan 5 ya, 15 ya. 15 berarti udah 60. Punya orang 60 kali 3. Ya iya. 15 kali 4. Kali 3, 180. Nah, sini 150 ya. Benar kan? Kalau kemarin 30 berapa 8 ya? Sampai sini. Kalau sekarang pas 15 orang. Banyak ya enggak? Banyak banget yang lagi. Nyampe aja ini. Kemarin kita di sana lagi dah. Cepet. Istirahatin kali tuna. Itu pakai baju nanti gitu. Olahraga. It's raining tacos from out of the sky. Tacos, no need to ask why. Just open your mouth and close your eyes.
bambu emas. It's Ayo. Ayo dek. Pengen ngedot. Woi, pula. Nyam nyam nyam. Tapi kalian mau tahu nggak, aku udah teman dengan itu loh, teman aku namanya Bebek Monyo yang di sekolah namanya Baim. Dia bagus sekali. Aku pengen seperti dia. Ini ya. Let's this up this wall. Nyam 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 makannya. It's raining tiger. Acknowledge anti-Semitism on its campus. Still, it's fiercely defended its academic independence, calling this latest act by the administration clear retaliation. Kenapa? Bulan. Kaptes beli lagi.
Coba kita nonton dulu. Oh, kenapa sinyalnya kayak gini? Tuh masih ada 2 lagi tuh yang habis. Kenapa? Mama pakai plastik itu, Mas. Ini aja asoy aja, kecil gitu, pasipin. Enggak apa-apa ini biar ini aja nanti dikurung di sana, ada kurung. Mama itu terserah mau gimana. Ada di sana dulu saya. Takutnya kan tempat jangka semua. Oh ya udah. Hari ini adalah hari pertama aku bekerja sebagai petugas perawatan rel kereta api di gunung bersalju yang cukup jauh dari pemukiman. Aku heran, mengapa tak banyak orang mau menerima pekerjaan dengan gaji fantastis seperti ini. Mungkin anak muda sekarang terlalu pilih-pilih pekerjaan. Saat aku melaporkan diri ke pos, aku langsung ditemui oleh atasan yang membicarakan apa saja yang harus kulakukan selama bekerja. Namun, bukan hanya itu yang dia sampaikan. Dia juga menceritakan bagaimana banyak pekerja tiba-tiba mengundurkan diri tanpa alasan jelas. Atasan tampak kecewa dengan perilaku semacam itu, mengingat perbuatan tersebut menyia-nyiakan lapangan pekerjaan. Dia berharap aku tidak seperti mereka. Aku berangkat ke lokasi perawatan menggunakan kereta khusus untuk perawatan rel kereta api. Aku pergi sendiri karena sudah cukup ahli memperbaiki. Saat sampai di sana, aku melihat kerusakan yang terjadi tidak separah yang kuduga dan hanya butuh 30 menit untuk memperbaikinya. Ketika sedang mengemasi peralatan, aku mendengar suara kereta yang berasal dari arah yang tidak seharusnya. Suaranya dari hutan, tapi hanya terdengar sekali. Aku berpikir, mungkin aku berhalusinasi karena tidak ada jadwal kereta yang melewati jalur ini. Saat keretaku melaju pulang ke pos, aku melihat sebuah desa di kejauhan. Aku berniat berhenti hanya untuk sekadar menyapa. Tapi entah kenapa, saat aku memberhentikan kereta yang otomatis mengeluarkan suara melengking, mereka malah sangat terkejut dan sempat mengambil senapan. Aku heran dengan gerak-gerik mereka, lalu turun dari kereta dan bertanya, "Ada apa? Kenapa kalian begitu terkejut hanya karena suara kereta kecil seperti ini?" Mereka menjawab, "Oh, bukan apa-apa. Sudah, pergilah. Kami tak akan lama di sini. Kami akan segera meninggalkan desa." Heran dengan jawaban yang sangat aneh itu, aku ingin bertanya lebih lanjut, tapi mereka sudah pergi semua. Sesampainya di pos, aku bertanya ke atasan soal kejadian tadi. Dia menjawab dengan santai, "Warga desa sekitar sini memang agak kurang wawasan dan masih percaya hal-hal mistis." Aku bingung dengan jawaban itu. Dia melanjutkan, "Mereka percaya pada teror laba-laba raksasa seukuran lokomotif. Memang aneh. Bahkan laba-laba terbesar yang pernah hidup saja tidak sebesar itu." Hari ini adalah hari pertama aku bekerja sebagai petugas perawatan rel kereta. Aku tahu atasanku sangat rasional sehingga menganggap orang yang percaya hal mistik seperti itu bodoh. Karena pembicaraan mulai menyerang personal suatu kelompok, aku segera mengakhirinya dan pergi ke ruanganku untuk beristirahat. Keesokan harinya, aku kembali ke arah selatan, tempat rel kereta yang rusak. Sesampainya di sana, aku menemukan beberapa kepala mus yang disusun rapi dengan sebuah kertas bertuliskan Charles tidak suka senapan. Aku bingung siapa yang meletakkan itu. Dan jelas ini pelanggaran karena meletakkan properti pribadi di tempat yang tidak seharusnya. Setelah menyingkirkan benda-benda itu, aku segera melakukan perawatan. Selama bekerja, entah kenapa hawa di sekitar menjadi agak aneh. Segera setelah selesai, aku langsung mengendarai kereta perawatan untuk pergi dari sana. Dari arah hutan, Bu, ke dalam ya. aku melihat seorang pria berbaju yang penuh noda merah melompat ke atas keretaku. Dengan napas berat, dia memintaku untuk melanjutkan kereta secepatnya. Paling kalau dijual 5 hari. Kalau fungsinya mah tadi Aku masih bingung dan bertanya apa yang terjadi. Tapi dia hanya mengatakan agar aku segera melakukannya atau kami berdua akan tewas. Melihat situasi serius, aku menuruti permintaannya. Dia terus menatap ke belakang dan berkata, "Oh Tuhan, dia masih mengejar sampai ke sini." Kebingungan,
Aku ikut melihat ke arah yang dia maksud dan mendapati sebuah lokomotif dengan kaki seperti laba-laba dan mulut penuh deretan gigi sedang mengejar kami. Aku bertanya, itu apa? Kenapa dia mengejar kita? Pria itu menjawab, itulah makhluk terkutuk yang menghuni hutan ini. Menyadari makhluk itu sangat cepat dan akan segera mengejar kami. Aku segera berusaha bertahan hidup. Aku mendorong pria itu keluar dari kereta untuk mengalihkan perhatian makhluk itu. Saat dia terjatuh ke rel, wajahnya tampak kebingungan dengan tindakanku. Dan dia menatapku dengan tatapan memelas. Sesampainya di pos, aku tidak mendapati atasanku di sana. Dia meninggalkan surat yang menyatakan bahwa dia pergi mengambil suplai. Aku tahu atasanku sangat rasional sehingga menganggap Deadline kedua, Dek. Gua bakal kasih update 3 hari sekali. Kita 4 ya. Berarti 3 hari lagi. Sehat terus, Bang. Ditunggu part 3-nya. Lagi bikin art 3. Kalau ada ternyata sudah pasti ini dan bisa beli. Desa Pengepul Batu. Yap, ini adalah desa Pengepul Batu milik Steve Armstrong Glove. Pemain ini unik sekali cuy. Dia tahu batu di Clash of Clans tidak tumbuh. Maka dari itu, ia mengumpulkan koleksi bebatuan desa. Terlihat 3 batu menjulang tinggi di sana beserta golem batu. Ini berarti 2 batu besar di tengah base serta monumen 2 batu yang dikelilingi bebatuan kerikil dan cadas. Ditambah latar ukiran batu pahlawan desa. Unik, menggelitik langka dan batu litatif. Desa ini wajib gabung dukung elit cuy. Jika kalian kenal, ajakin cuy. Просто посмотрите, что я построил. Сейчас все соединю. Сейчас, смотрите. Оп! Ой, о боже! Ой! Бля! Что? Деда? Pernahkah kamu mendengar tentang Malvilindo? Sebuah mimpi besar, menyatukan Malaysia, Filipina, dan Indonesia dalam satu kekuatan serumpun. Tahun 1963, 3 pemimpin bertemu di Manila. Tujuannya melawan sisa kolonialisme dan membangun solidaritas Asia Tenggara. Tapi hanya beberapa bulan kemudian, Malaysia resmi berdiri, Indonesia menolak, Filipina memprotes, konflik meledak, konfrontasi dimulai, dan Malvilindo pun runtuh. Seorang anak laki-laki tersandung dan jatuh, tetapi ia terkejut saat melihat belati yang terlepas dari tangannya melayang di udara. Saat itu juga, ia sadar telah memasuki wilayah dengan medan magnet yang misterius. Dengan jantung berdebar, guru itu tiba-tiba masuk ke kamar mandi perempuan. Tapi para siswi sama sekali tidak panik. Alasannya jelas, Tuan Ma bukan orang mesum. Dia datang untuk mencari kamera tersembunyi. Setelah dilakukan penyelidikan, ternyata kamera itu dipasang oleh guru seni. Tuan Ma pun pergi untuk menghadapinya. Saat itu juga terdengar jeritan dari dalam. Tuan Ma bukan orang yang peduli dengan akibatnya. Dulu, dia bahkan pernah mematahkan 3 tulang rusuk atasannya yang suka berkata kasar. Saat itu dia masih menjadi pelatih tinju. Dia kehilangan pekerjaannya setelah itu. Kemudian, dia menerima posisi sebagai guru olahraga di sebuah sekolah. Di hari pertamanya, dia langsung bersitegang dengan murid-murid. 2 siswi menatapnya dari atas ke bawah. Tubuhnya seperti tembok batu, wajahnya seperti anggota geng. Para siswi menolak permintaan maaf Tuan Ma dan malah terpikat pada guru seni yang tampan. Secara resmi, Tuan Ma adalah guru olahraga. Tapi diam-diam dia direkrut untuk menagih hutang. Meski begitu, dia tidak pernah berani mengangkat tangan pada gadis-gadis muda itu. Dia memutuskan untuk mulai dari hutang yang paling kecil yang dimiliki oleh Eugene. Saat melihat kesempatan, dia melihat Eugene memanjat tembok sekolah dan kabur.
Tuan Ma mengejarnya dan terkejut melihat Eugene masuk ke klub malam. Di dalam, seseorang mencoba mengganggunya. Tuan Ma mendorong pria yang menghalangi jalan dan menggenggam tangan Eugene untuk membawanya keluar. Seorang preman dengan tatapan berbahaya muncul, tapi aura mengintimidasi Tuan Ma membuatnya diam. Setelah keluar dari klub, Tuan Ma baru mengetahui kenyataan sebenarnya. Eugene sedang mencari sahabatnya yang hilang. Setelah orang tua temannya meninggal secara tiba-tiba, gadis itu terpaksa bekerja di klub tersebut dan kemudian menghilang. Malam itu, Tuan Ma mengantar Eugene pulang, berjanji akan menemukan temannya dan memperingatkannya agar tidak menginjakan kaki lagi di tempat berbahaya seperti itu. Saat mereka hampir sampai rumah, sebuah mobil perlahan melintas di dekat mereka. Bayangan aneh muncul dari lampu depan. Eugene tidak memperhatikannya, tapi saat mobil itu berhenti, dia merasa ada yang tidak beres. Sementara itu, Tuan Ma menemukan ponsel Eugene yang tertinggal di mobil. Saat dia kembali untuk mengembalikannya, dia melihat seorang pria berbaju hitam sedang mengangkat Eugene dan membawanya pergi di dekat jembatan. Penculik itu melarikan diri. Tuan Ma tidak mengejarnya. Dia langsung membawa Eugene ke rumah sakit. Karena kesal dengan penyelidikan polisi yang lamban, Tuan Ma terus memikirkan semuanya. Lalu dia sadar. Dari kamar mandi sekolah tercium bau rokok. Dia masuk dengan marah dan menemukan 3 siswi nakal. Mereka menyangkal merokok. Untuk mencari kebenaran, dia memeriksa setiap bilik toilet. Dan saat itulah kebenaran mengerikan muncul. Ada kamera tersembunyi terpasang di kamar mandi. Guru itu tiba-tiba... Wow, inilah tempat misterius dalam Al-Quran. Jika kalian menemukan tempat ini, kalian akan kaya sampai 7 turunan. Dalam Al-Quran disebutkan, Qarun adalah orang super kaya di zaman Nabi Musa. Tapi karena kesombongannya, ia ditelan bumi bersama seluruh hartanya. Dan harta itu bukan main-main. Saking besarnya kunci gudangnya saja harus dibawa oleh 60 hewan keledai. Kebayang nggak kuncinya saja raksasa? Bagaimana dengan besarnya gudang itu? Lantas di mana harta ini berada? Banyak ulama dan sejarawan yakin harta itu berada di Al-Fayyum, Mesir. Karena di daerah itu ada sebuah danau yang diberi nama Danau Qarun. Bahkan tak jauh dari sana ada reruntuhan kuno yang bernama Kas Qarun, bekas istana Megah. Serta penelitian geologi terbaru menemukan ada yang bekas retakan bumi yang sangat besar di sana. Seolah membenarkan kisah bahwa tanah benar-benar menelannya hidup-hidup seperti yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Wow, ini... Guys, kalian tahu nggak? Ternyata di hari kiamat nanti Allah Subhanahu Wa Taala nggak mau memandang orang ini. Bukan cuma nggak dipandang, bahkan Allah Subhanahu Wa Taala nggak akan melirik dan nggak akan ngajak bicara orang ini, serta nggak juga disucikan dan langsung disiapin azab dan pedih. Kira-kira mereka berdosa apa ya? Coba deh disimak sampai habis. Siapa tahu kita termasuk orang-orang itu. Yang pertama, orang yang sombong pakai baju yang panjang sampai bawah mata kaki. Mereka ini sengaja nunjukin gaya, bukan karena syariat. Rasulullah SAW bilang Allah nggak akan memandang orang-orang yang kayak gini. Yang kedua yaitu anak yang durhaka kepada orang tuanya, nggak nurut, suka ngomong kasar, bikin orang tua nangis. Hati-hati nih, karena ini dosa berat banget. Yang ketiga, suami yang nggak punya rasa cemburu, lihat istrinya buka aurat atau chattingan sama cowok lain tapi diem aja, dan ini disebut dengan dayyuth. Rasulullah bilang masuk yang Allah jauhi di hari kiamat nanti. Yang keempat, orang yang ngasih sesuatu tapi diungkit-ungkit lagi. Udah nolong, udah bantu, tapi suka diomongin, dulu gue yang bantu tuh orang. Nah, itu bikin pahala hangus. Yang kelima, pedagang yang suka sumpah palsu. Bilangnya sih ini barang asli, demi Allah murah banget, padahal bohong. Jangan heran kalau Allah Subhanahu Wa Taala murka. Jangan sampai kita jadi golongan yang Allah nggak mau lihat, nggak mau ajak ngomong, bahkan langsung dikasih azab yang pedih. Coba dong komen kira-kira ciri-ciri di atas ada nggak? Kamu mau jadi YouTuber dan dapat gaji dari YouTube? Gampang loh. Cukup gunakan konten video ini dan video kamu bisa dapat puluhan ribu penonton. Tapi biar video kamu enggak diblokir YouTube, pastikan kamu like dan subscribe channel Oncani. Selamat mencoba. Gamaran marahan dan madu dung dung dung. Gamaran marahan dan madu dung dung dung.
Garam maraman dan madu dung. Kalau di negara lain, menemukan sumber minyak bisa bikin orang jadi tajir. Di Arab Saudi malah sebaliknya. Baru saja menggali tanah sedalam 3 meter, minyak sudah muncrat ke permukaan. Alih-alih jadi sultan, semua langsung diambil alih oleh negara. Yang punya tanah justru digeser begitu saja. Seperti tokoh figuran, memang diberi lahan pengganti, tapi ya tentu saja yang tidak mengandung minyak. Jadi di sana aktivitas menggali tanah ibarat taruhan untungnya sebentar, tapi hak milik bisa hilang. Kalau di negara lain, menemukan sumber minyak Bisa-bisanya makhluk ini bisa nyampe banyak. Kalau di negara lain, menemukan sumber minyak bisa bikin orang jadi tajir. Di Arab Saudi malah sebaliknya. Baru saja menggali tanah sedalam 3 meter, minyak sudah muncrat ke permukaan. Alih-alih jadi sultan, semua langsung diambil alih oleh negara. Yang punya tanah justru digeser begitu saja. Seperti tokoh figuran, memang diberi lahan pengganti, tapi ya tentu saja yang tidak mengandung minyak. Jadi di sana aktivitas menggali tanah ibarat taruhan untungnya sebentar, tapi Bisa-bisanya makhluk ini bisa nyampe Biomi ini loh. Gue kreatif loh, ngapain lu kejar? Nah kan? Lucu banget guys. Kalau 3 meter. Berbahaya apanya? Namanya saja sulit diingat. Hah? Benarkah? Kau tahu, noir itu kata Prancis, black itu kata Inggris, dan sword itu kata Jerman. Dan ketiga kata itu artinya hitam. Iya, tapi Jika kau menerjemahkan namanya, dia adalah Ultraman of hitam. Itu sangat tidak benar. Hati-hati kalau kamu pernah ngomong kayak gini, karena ini adalah kalimat yang paling Allah benci. Pokoknya jangan sampai deh kamu ngomong hal ini. Pengen tahu kalimatnya seperti apa? Tapi sebelum itu coba tolong kalian tulis nama bestie kalian di kolom komentar. Setelah itu kalian kirimkan video ini ke teman kalian supaya kita semua terhindar dari murkanya Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Nabi kita Nabi Muhammad SAW pernah bersabda kayak gini, "Wa inna abghadal kalam ilallah." Sesungguhnya kalimat yang paling Allah murkai ayyakula rajulu lirrajuli, seseorang yang berkata kepada temannya, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, alaika binafsik, lalu orang tersebut berkata, urus aja dirimu sendiri. Nah itu tuh kalimat yang sangat Allah benci. Ketika seseorang mencoba mengingatkan temannya akan sebuah dosa, kemudian temannya bilang, dah gak usah ngurusin gua, urus aja diri lu sendiri, kita kan punya dosa masing-masing, dosa gue ya dosa gua, dosa lu ya dosa lu. Nah hati-hati tuh kalimat itu yang paling Allah benci. Nah di antara teman kalian ada gak yang pernah ngomong kayak barusan? Coba share video ini sebanyak-banyak ke teman kamu supaya kamu juga mendapatkan pahala jariahnya. Hati-hati kalau kamu pernah ngomong kayak gini, karena ini adalah kalimat Terus berkarya melakukan hal-hal yang baik, positif, dan menghibur, mendidik, dan menginspirasi, dan dengan semangat from Indonesia to the world. Tentunya MNC Animasi selalu memberikan prestasinya ke kancah. Hati-hati kalau makanan ini hanya bisa dimakan sekali seumur hidup. Namun saat hidangan disajikan, piringnya kosong, membuat para taipan kebingungan. Kemudian kepala koki membawa keluar pencipta hidangan tersebut. Berikutnya terjadi adegan yang mengejutkan. Ternyata bahan utama dari hidangan itu adalah sang koki sendiri. Setelah dimasak oleh para staf dapur, hingga lezat sang koki pun disajikan. Tapi bagaimana mungkin mereka bisa memakannya? Salah satu tamu mencoba melarikan diri, tetapi dihentikan oleh keamanan di pintu. Sebagai hukuman karena mengacaukan ketertiban restoran, salah satu jarinya dipotong. Semua orang terkejut dan ketakutan dengan apa yang baru saja mereka saksikan. Kemudian sang koki mengumumkan bahwa bahan untuk hidangan malam ini adalah para tamu sendiri. Pada saat itu seorang pemuda kaya menawarkan seluruh hartanya sebagai imbalan atas kebebasannya. Namun koki tidak tertarik pada uang. Sebaliknya ia mengusulkan sebuah permainan mengerikan. Mereka diberi waktu 5 menit untuk melarikan diri. Jika tidak tertangkap dalam 5 menit, mereka akan dibebaskan dan tidak dijadikan makanan. Mendengar ini, para tamu kaya menunjukkan sifat aslinya. Mereka berlarian ke dalam hutan dan meninggalkan istri-istri mereka. Tapi mereka tidak tahu bahwa anak buah sang koki adalah para pemburu kelas atas. Dalam waktu kurang dari 3 menit, semua taipan yang melarikan diri berhasil ditangkap hidup-hidup. Jelas, mereka tidak bisa lepas dari takdir mereka. Saat sang koki hendak mengolah mereka menjadi makanan, ia menyadari ada yang aneh pada salah satu wanita. Dia bahkan tidak tercantum dalam daftar tamu. Dengan penasaran, koki bertanya kepada pria yang duduk di seberangnya. Pria itu dengan tenang menjawab bahwa ia tahu semua tamu yang datang ke sana akan mati. Jadi ia sengaja membawa wanita itu untuk dijadikan bagian dari hidangan. Ana, wanita itu, sangat marah saat mendengarnya. Sang koki pun ikut murka. Ia sangat membenci pria yang mengkhianati
wanita. Maka ia mengundang pria itu, Jack, ke dapur, seolah-olah untuk membantu memasak. Namun itu hanyalah jebakan. Rencana sebenarnya adalah menjadikan Jack sebagai bahan makanan berikutnya. Melihat Anna menangis, sang koki memutuskan untuk memberinya kesempatan untuk selamat. Ia memintanya pergi ke gudang untuk mengambil sebuah tong besar. Jika dia membantu, dia tidak akan dijadikan bahan makanan. Anna tidak ragu dan segera pergi. Tapi dia bukan orang bodoh. Sebelum ke gudang, dia diam-diam masuk ke apartemen pribadi sang koki dan menggunakan radio untuk memanggil polisi. Setelah itu, dia kembali ke restoran sambil membawa tong tersebut. Tak lama kemudian, sebuah kapal besar muncul di laut. Para Taipan mengira mereka akan diselamatkan. Hati Anna dipenuhi harapan. Namun sang koki dengan tenang memerintahkan staf untuk membersihkan darah dari wajah para tamu. Ia memperingatkan mereka untuk tidak mengatakan sepatah kata pun. Jika ada yang berbicara, mereka akan dibawa ke dapur berikutnya. Tak lama, seorang petugas polisi laut masuk ke restoran. Melihat semua orang makan dengan tenang, dia tidak menaruh curiga. Ia melihat seorang selebriti yang juga sedang makan di restoran itu dan dengan sengaja mengeluarkan kertas dan pena untuk meminta tanda tangan. Rupanya, polisi itu adalah penggemar berat sang selebriti. Sang selebriti melihat kesempatan dan menulis pesan meminta pertolongan. Beberapa detik kemudian, polisi itu langsung mengeluarkan pistol. Kekacauan pun pecah di restoran. Semua orang mulai mengungkapkan kengerian yang dilakukan sang koki. Tapi saat mereka mengira bahwa mereka akhirnya diselamatkan, petugas itu justru mengarahkan pistolnya ke Anna dan menyalakan lilin di atas meja. Ternyata semua ini adalah ujian dari sang koki untuk Anna. Polisi laut itu sebenarnya sudah diatur oleh sang koki sejak awal. Makanan ini hanya bisa dimakan sekali seumur hidup. Desa Pengepul Batu. Yap, ini adalah desa Pengepul Batu. Pada datang di channel YouTube Top Sihir. Di sini gue nge-post video animasi tentang cerita hidup orang lain maupun cerita hidup gue sendiri. Nah, gue ngupload video sekitar 2 minggu sekali. Jadi bagi yang tertarik, Tahu tidak, Made Edo Spirit telah bagikan teaser terbarunya. Ini merupakan perbaikan dari teaser pertama yang sudah dirilis di pertengahan tahun lalu. Perubahan signifikan ada pada Made, seorang anak yang akan menjadi hero di cerita ini. Yang mana desain awalnya terasa belum menyatu dengan latar dan juga kurang ekspresif. Nah, sekarang Made hadir dengan tampilan yang jauh lebih berani, lebih manusiawi, dan terasa lebih hidup. Dari segi latar tempat juga mendapatkan pengoptimalan. Dan kali ini trailernya sudah menggunakan dubber berbahasa Indonesia. Semoga animasi ini bisa mengikuti kesuksesan Juko yang telah menjadi salah satu animasi Indonesia yang terbaik. Tahu tidak, Made Edo Spirit telah bagikan teaser terbarunya. Ini merupakan perbaikan dari teaser pertama yang sudah dirilis di pertengahan tahun lalu. Perubahan signifikan ada Tahu tidak, Made Edo Spirit telah bagikan teaser terbarunya. Tahu tidak, Made Edo Spirit telah bagikan teaser terbarunya. Ini merupakan perbaikan Anak itu bernama Made. Perjalanannya tidak sendiri. Ada sesuatu yang menanti. Siapa di sana? Halo semuanya, oke, sepertinya kita akan segera memasuki. Once upon a time, in a serene and picturesque village, where the village grappled with a profound crisis.
warga desa yang sedang melakukan aktivitasnya. Ada pula warga yang sedang melakukan kegiatan turun-temurun, yaitu tajen. Desa dengan terusan sawah yang indah, dengan para petani yang bersemangat untuk bekerja. Desa ini dilindungi oleh kubah yang tak kasat mata. Kubah tersebut berfungsi untuk menangkal kala masuk ke dalam desa. Kekuatan kubah itu berasal dari satu penjor yang telah dijaga oleh warga desa bertahun-tahun lamanya. Penjor itu memiliki beberapa komponen penting. Bambu, simbol kekuatan Dewa Brahma. Palabungka, simbol Dewa Wisnu. Upakara, simbol Dewa Siwa. Bani, simbol Dewi Sri. Dan Janur, simbol Dewa Sangkara. Namun, suatu hari, salah satu komponen penting tersebut menghilang secara misterius. Dengan begitu, para kala yang berada di luar desa berdatangan untuk menghancurkan desa. Para roh baik pun bermunculan untuk melindungi desa dari para kala. Roh baik dan kala pun bertarung, tetapi para roh baik itu pun kalah karena kekuatan yang bersumber dari penjor tersebut sudah menghilang dan desa itu menjadi hancur, luluh lantak, tak bersisa. Para warga pun berlari ketakutan meninggalkan desa. Namun, ada seorang wanita yang menaruh peti berisi seorang bayi dan surat penting di dalamnya. Setelah kala itu menghancurkan desa, yang tersisa hanyalah peti dan seorang kakek bernama Pegak Yatnya. Ia berhasil bertahan di desa tersebut. Beberapa tahun kemudian, desa tersebut kini dalam keadaan gelap karena banyak roh jahat yang berkeliaran di luar sana. Mereka hidup bersembunyi di bagian desa paling dalam karena pada saat ini para kala masih menguasai desa. Bocah yang ada di dalam peti tersebut pun kini sudah beranjak remaja, yang pun memberitahu komponen penting yang perlu diketahui. Pegayatnya memiliki firasat bahwa komponen tersebut berada di hutan fantasi yang ada di ujung desa. Pegayatnya memberikan Mandi nasihat dan bekal kepada Mandi sebelum berangkat ke hutan tersebut. Dengan tekad yang bulat, Mandi pun memberanikan diri dan pergi ke hutan fantasi. Mandi perlahan-lahan menyelinap untuk menghindari para roh-roh jahat, dan sampailah Mandi di hutan fantasi tersebut. Mandi perlahan-lahan berjalan, dan ia pun melihat pura dari kejauhan. Pada saat Mandi mendekati pura tersebut, pura itu pun mengeluarkan cahaya, dan ternyata cahaya tersebut berasal dari roh baik yang masih tersisa. Roh tersebut bernama Dharma. Mandi pun berkenalan dengan Dharma. Lalu Dharma memberitahu Mandi bahwa ialah yang akan menutup perjalanan Mandi untuk menemukan komponen penjor yang hilang dan mengembalikan keadaan desa agar kembali bahagia dan tenang seperti dahulu kala. Karena akan ada masanya Dharma menang melawan Adharma. Akankah Mandi berhasil menemukan komponen dan mengembalikan keadaan? And the journey begin. Halo semuanya, yang kini sedang dibuat. Ada beberapa di antaranya merupakan buatan studio besar, dan ada juga yang merupakan buatan studio kecil atau independent studio. Malahan jumlah animasi independen yang dibuat saat ini terbilang jauh lebih banyak daripada animasi buatan studio besar. Wow, tinggi banget. Apa itu ya? Ini fantasi. Biotop buat wild beta atau cupang alam Simoro. Ceritanya akhir-akhir ini aku mulai sadar bahwasanya ikan alam Indonesia tuh nggak kalah menarik loh sama ikan-ikan hias yang lain. Dan karena aku dari Sumatera, habitat ikan alam di sini tuh masih lumayan terjaga. Contoh seperti ikan alam gurame coklat, tiger barb atau ikan Sumatera, bahkan cupang alam pun Indonesia ini kaya banget. Dan karena cupang itu adalah yang paling familiar, jadi aku mulai dari beta Simoro. Dan nggak kerasa ini biotopku udah hampir jadi. Tapi buat setup kayak gini aku masih pemula guys, jadi mohon maaf. Di sini settingannya emang terkesan kayak coklat semua kan. Pertama karena emang skillku aja yang kurang, dan karena juga beta Simoro itu
itu banyak ditemui di ladang sawit dan ya mungkin bentukannya kayak gini lah. Dan lanjut ke pengisian air karena temanya black water. Jadi di sini aku pakai air rendaman ketapang. Tapi di sini hardscape-nya masih belum kelihatan. Mungkin karena airnya masih kering. Jadi aku tunggu dulu sampai kotorannya ngendang. Memang cupang simorum gimana bentukannya nih? Aku liatin nih cupang simorum. Ini tuh termasuk cupang yang size-nya gede banget. Bahkan teman-teman lihat itu yang di aku sekarang itu bisa sampai seukuran jari tengah dan bisa lebih panjang lagi sampai 15 cm. Dan kalau teman-teman minat bisa hubungi aku di link yang ada di bio. Setup biotop buat white beta atau cupang alam. Setup biotop. Anime ini gambarnya lucu, tapi dibalik itu, suatu hari kamu lagi nyari bahan tontonan baru, terus kamu lihat anime ini, namanya Made in Abyss. Kamu lihat gambarnya mungkin mikir, wah lucu, pasti animenya petualangan lucu kocak waffle gitu, kayak cerita bocah. Tapi percayalah, anime ini bukan untuk anak-anak. Anime ini jauh dari kata lucu, kocak, dan fuwa-fuwa. Yang ada anime ini bikin kamu ngerasa ngilu dan bikin kamu mimpi buruk. Anime ini nyeritain tentang Riko, seorang gadis yatim piatu yang ingin mengikuti jejak ibunya untuk menjadi penjelajah jurang besar yang disebut The Abyss. Dalam perjalanannya ia bertemu dengan seorang robot bernama Rek dan akhirnya mereka menjelajah bersama. Mungkin dari sinopsis tadi kedengaran kayak biasa aja, kayak anime petualangan aja. Tapi semakin berlanjut, anime ini bakal makin dark dan penuh dengan monster menyeramkan, kekerasan, darah, bahkan hal-hal yang bisa bikin kamu jijik dan mual. Makanya hati-hati buat yang mau nonton anime ini tapi gak tahan sama hal-hal kayak gitu. Tapi kalau kamu tahan, kamu bakal nikmatin anime yang punya cerita unik, penuh emosi dan bikin kamu penasaran terus. Yang udah nonton menurut kamu gimana? Yang belum, apa kamu mau nonton? Tulis di komen ya. Anime ini gambarnya lucu, tapi dibalik itu, suatu hari kamu lagi nyari bahan tontonan baru, terus kamu lihat anime ini, namanya Made in Abyss. Kamu lihat gambarnya mungkin mikir, wow. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya guys, dan komen. Bye.